Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dari Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun. Kita tadi sempat kuliah sebentar, namun karena kendala jaringan, maka saya akan memberikan perkuliahan secara online. Nanti saya share di YouTube dan di Elma untuk bisa diakses, yaitu video pembelajaran berikut ya. Kita masuk ke hukum keluarga waris yang ketujuh. Kita masuk ke hukum waris Islam. Hukum waris Islam ini tentu saja teman-teman sudah pernah saya berikan di pertemuan-pertemuan awal ya, walaupun hanya sepintas sebagai pengantar. Namun sedikit banyak teman-teman pasti sudah memahami sedikit ya, walaupun hanya sedikit. Tetapi dasar yang saya berikan kemarin itu sebenarnya sudah 10%, 20% lah ya, untuk memahami hukum Islam secara keseluruhan, hukum waris Islam secara keseluruhan. Baik teman-teman, kita lanjut. Hukum waris Islam ini kedudukan hukum Islam di tengah masyarakat Jawa dan Nusantara. Jadi di Indonesia itu memang sejak dulu yang namanya hukum Islam itu sudah ada jauh sebelum Belanda melakukan kuasa di Indonesia. Jadi hukum Islam itu sebagai hukum yang berdiri sendiri telah ada dan dianut oleh masyarakat kita. Ya, mayoritas masyarakat saat itu, walaupun mereka menganggap itu adalah sebuah adat, tapi itu adalah mereka sebenarnya menganut agama Islam, walaupun agama Islam mereka masih bercampur dengan sinkretisme atas budaya-budaya masa lalu ya, yang bernuansa animisme dan dinamisme. Kemudian masa VOC berkuasa ya, Verenigde Indische Compagnie ya, VOC yang kita sebut company gitu ya, company gitu ya, itu singkatannya dari itu, VOC, Verenigde Indische Company, kayak begitu ya. Ya berkuasa, ketika VOC berkuasa, VOC ini tidak saja mengakui berlakunya hukum Islam, tetapi juga berusaha untuk mengkodifikasi hukum Islam dalam berbagai bentuk. Contohnya kitab hukum Mokarer yang memuat hukum orang Jawa untuk keperluan Landrat di Semarang ya. Landrat itu dulu adalah peradilan khusus untuk orang-orang Jawa pedesaan ya. Untuk orang Jawa yang pegawai Belanda itu hukumnya berbeda. Landrat itu sebenarnya pengadilan rakyat, cenderung ke pengadilan tentang tanah sebenarnya, karena namanya Landrat. Sengketa tanah dan seterusnya. Kenapa Landrat namanya? Landrat itu untuk merujuk kepada orang-orang pribumi, saat itu disebut pribumi kan begitu ya. Land itu tanah. Landrat pengadilan tanah, pengadilan orang-orang yang pribumi lah intinya begitu ya. Jadi pengadilan orang-orang desa, orang-orang Jawa yang bukan priayi di Semarang dulu. Kemudian kitab Compendium Fletcher yang merupakan himpunan peraturan-peraturan hukum Islam yang menganut kewarisan dan perkawinan serta kitab-kitab hukum lainnya. Nah, kemudian VOC ini selain karena dia memperhatikan hukum, itu sebenarnya karena lebih kepada keputusasaan mereka sebenarnya, karena mereka mengkristenkan membawa agama kan mereka ya, orang Belanda itu kan membawa agama ke Indonesia, mereka membawa keyakinannya yaitu keyakinan agama Kristen yang kemudian mencoba dipaksakan kepada masyarakat asli Indonesia, namun lambat laun kok tidak berkembang begitu ya. Jadi kita itu sebenarnya mau dihapus pelan-pelan keislaman masyarakat Jawa dan Nusantara ini, namun kok sepertinya lambat laun sampai sekian ratus tahun tidak ada gunanya, bahkan semakin menimbulkan pergolakan, pemberontakan, peperangan yang justru menguras kas anggaran dari VOC itu sendiri, sehingga yang terjadi akhirnya para birokrat dari VOC Belanda dan seterusnya yang memerintah di Hindia Belanda saat itu akhirnya dia mengedepankan politik yang berbeda, bukan lagi mengedepankan politik konfrontasi untuk berusaha mendegradasi agama lokal atau kepercayaan lokal. Mereka akhirnya mengadopsi kepercayaan lokal itu, yaitu agama Islam itu, kepada hukum yang berlaku agar meminimalisir para pemberontak di Indonesia. Karena di Indonesia itu sejak dulu yang namanya
peperangan itu selalu berkobar jika atas nama agama. Kita tahu Pangeran Diponegoro itu sebenarnya kan hanya sengketa masalah tanah tanah Belanda menggusur pemakaman dari leluhur dari Pangeran Diponegoro yang itu untuk membuat jalan ya, sehingga Pangeran Diponegoro pun marah ya saat itu karena Pangeran Diponegoro dianggap sepele oleh Belanda karena dianggap ini hanya bangsawan rendahan gitu ya, anak dari garwo ampean atau garwo istri selir begitu ya, tidak akan mungkin membahayakan dan tidak akan mungkin dapat dukungan dari elit-elit keraton. Tetapi kenyataannya setelah keluar dari keraton, Diponegoro ini justru mendapatkan dukungan luas dari rakyat karena beliau mengobarkan semangat peperangan bela agama kan begitu, semangat jihad, sehingga dukungan mengalir dari seluruh Nusantara, bahkan dari luar Jawa gitu ya, datang membantu Pangeran Diponegoro karena apa? Pangeran Diponegoro mengobarkan perang agama melawan penjajahan yang membawa agama Kristen kan begitu. Maka terjadilah pengorbanan perang seperti itu. Belum lagi selesai Diponegoro sudah ada lagi pemberontakan Pangeran Sambernyowo ya. Raden Mas Said itu yang juga menguras kas negara sehingga akhirnya Belanda memaksa Belanda untuk berunding. Akhirnya untuk meredakan peperangan yang menguras kas negara itu Pangeran Sambernyowo diberikan hak menjadi Pangeran Miji atau raja mandiri yang tidak seperti raja bawahan kan begitu. Jadi itu semua Pangeran Sambernyowo pun juga mengobarkan semangat perang jihad sehingga dukungan mengalir dari semua pihak, dari pedesaan ya. Awalnya Belanda mengira wah itu hanya pangeran biasa yang umurnya baru 16 tahun saat itu, tapi Belanda tidak mengetahui bahwa Indonesia itu begitu semangat apabila membela perang agama kan begitu. Maka dari belajar dari semua itu ahli-ahli hukum dari Belanda akhirnya mengambil kesimpulan bahwa tidak bisa untuk memaksa Indonesia itu seperti Spanyol yang bisa dihabisi dengan keyakinan agama Kristen. Islam tidak bisa dihabisi dengan gampang sebagaimana di Spanyol atau seperti di daerah-daerah lain yang bisa hapus, hilang sampai bersih. Tapi di Indonesia itu memang agama itu mengakar sampai ke sanubari. Semakin masyarakat Jawa itu ditekan, mereka semakin berkobar untuk melawan kan begitu. Akhirnya dipakailah agama itu diadopsi sebagai hukum agar mereka sudahlah orang pribumi memakai hukum mereka sendiri, itu hukum Islam kan begitu. Sehingga lambat laun agama itu dianggap sebagai hukum negara, maka pemberontakan pun lambat laun pun menurun dan akhirnya hanya percikan-percikan kecil yang bisa dipadamkan dengan mudah oleh Belanda kan begitu ya. Nah, ini ada dalam reglemen atau RR 1855 ya. Sebentar ini menutupi ini reglemen atau RR 1855 ini adalah di pasal 75 ini ada pasal yang menyatakan bahwa oleh hakim Hindia Belanda itu hendaklah diperlakukan undang-undang agama Islam. Jadi oleh hakim-hakim lokal itu hendaknya diperlukan hukum Islam bagi para warga lokal juga atau warga Indonesia pada saat itu. Ini dulu belum ada Indonesia ya, dulu adanya Hindia Belanda atau pribumi kan begitu. Kondisi seperti ini berlanjut hingga masa kekuasaan pemerintah Inggris dan bahkan sampai abad ke-19 pun ahli hukum Belanda Solomon Keizer berpendapat bahwa hukum Islamlah yang berlaku di kalangan orang-orang Jawa. Pendapat yang dikuatkan oleh LWC van den Berg yang mengatakan bahwa hukum mengikuti agama yang dianut seseorang. Ya, jadi para ahli Belanda pun akhirnya menginginkan agar hukum orang-orang lokal itu diadopsi oleh hukum negara, yaitu dengan hukum Islam itu tadi. Dan sekarang pun diadopsi juga oleh pemerintah Indonesia ya. Peradilan agama itu kan hukum bagi orang-orang Islam kan. Pengadilan agama itu kan untuk orang-orang Islam saja sebenarnya, walaupun namanya peradilan agama. Tapi itu ada berlaku untuk orang Islam saja. Kemudian kita masuk ke pendapat ahli Profesor Hazairin ini berpendapat, dia punya pendapat monumental dulu ya, bahwa di dalam hukum Islam itu sebenarnya tidak mengenal namanya platsvervulling. Platsvervulling itu adalah ahli waris itu mengganti. Jadi jika bapaknya meninggal, ahli waris ini mengganti bapaknya. Seperti sistem barat ya. Kalau di dalam Islam itu sebenarnya kalau misalnya bapak meninggal ya sudah, anaknya itu sudah tidak memiliki hak waris. Tapi dalam hukum kompilasi hukum Islam di Indonesia yang berdasarkan modifikasi dari pendapat para ahli hukum Islam juga diadopsi namanya platsvervulling, yaitu pergantian tempat dan kewarisan secara bilateral.
Jadi kalau dalam hukum Islam itu pewarisan sebenarnya hanya dari pihak bapak sebenarnya. Karena kan kalau dalam Islam kan bin gitu ya. Kalau laki perempuan binti, kalau laki-laki binti. Artinya anak dari bapak siapa kan begitu. Maka mewarisnya berdasarkan bin atau bintinya itu. Kalau anak tanpa bapak kan biasanya binti ke ibunya. Maka mewarisnya kepada ibunya itu saja. Di dalam Islam kan begitu. Tetapi diadopsi pendapat para ahli hukum Islam ini di Indonesia itu ada kekhususan. Ya, akhirnya berlaku juga waris secara bilateral sehingga seorang anak itu mewaris tidak hanya dari bapaknya tetapi dari ibunya juga, dari keluarga ibunya juga mewaris, dari keluarga bapaknya juga mewaris. Kemudian sistem warisan di dalam Islam ini juga tidak memaksa ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa saja menyelesaikan masalah waris itu tanpa harus melalui hukum Islam. Apabila misalnya begini, teman-teman bisa menyelesaikan secara damai, tidak perlu lagi ada namanya perselisihan pengadilan, maka ya selesai. Bisa dengan cara adat, bisa dengan cara dibagi rata, bisa dengan cara musyawarah dengan baik tanpa ya walaupun tidak sesuai hukum Islam itu sah. Tetapi jika terjadi sengketa antar ahli waris atau sengketa tentang objeknya itu, maka jika dibawa ke pengadilan, maka otomatis pengadilan harus memutuskan secara Islam apabila memang itu adalah harta waris dari orang Islam atau ahli warisnya adalah para orang-orang Islam. Ya, harus diselesaikan dengan cara Islam. Di pengadilan itu harus diputuskan dengan cara Islam. Begitu ya. Itu kompilasi hukum Islam pasal 185 gitu ya. Tentang adanya modifikasi tertentu, adanya misalnya waris bilateral, ada transfer pooling, ya, pergantian tempat di mana seorang ayah yang mewaris karena meninggal maka anaknya yang menggantikan kan begitu. Sama seperti tata cara hukum waris perdata barat. Kemudian pengaturan hukum waris Islam ini ada di Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 176 dan surah-surah lainnya ya. Nanti bisa dibuka sendiri. Demikian juga pengaturan terdapat dalam berbagai hadis Rasul dan sejumlah ketentuan lainnya untuk memudahkan pencarian terhadap sembilan hukum waris tersebut. Dalam konteks hukum positif, Indonesia terdapat dalam Impres nomor 1 tahun 1991 tentang KHI, ya, kompilasi hukum Islam. Di dalam KHI ini, teman-teman, KHI ini adalah hukum yang dipakai oleh hakim-hakim agama, peradilan agama untuk memutuskan perkara apapun, perceraian, hadonah, dan termasuk waris. Di situ ada Impres nomor 1 tahun 1991 tentang KHI atau kompilasi hukum Islam dan tentang UU peradilan agama. Jadi waris tadi ya, walaupun mungkin ada pendapat dari para ahli boleh para ahli waris itu menyelesaikan di pengadilan negeri ya kalau misalnya karena waris Islam tidak memaksa gitu ya, ada pendapat begitu. Tetapi dengan berlakunya UU peradilan agama yang baru, dengan revisi UU peradilan agama yang baru, maka peradilan agama diberi hak untuk memutus perkara waris termasuk perkara perdata Islam, perdata di antara para orang-orang Islam itu wajib ke pengadilan agama. Maka otomatis jika terjadi sengketa, maka muaranya keputusan peradilan agama secara Islam. Maka alangkah lebih baiknya apabila memang tanah waris atau sengketa waris, rumah warisan itu bisa diselesaikan dengan cara baik-baik musyawarah atau bisa dibagi terlebih dahulu dengan cara baik-baik itu lebih baik. Tidak perlu semuanya harus berangkat ke pengadilan. Dan tidak selalu harus ke hukum Islam apabila memang secara damai sudah bisa selesai, tidak perlu memakai hukum Islam. Artinya hukum Islam itu memang boleh berlaku ya, tetapi secara hukum negara yang terintegrasi kepada KHI atau kompilasi hukum Islam diperbolehkan ya. Teman-teman misalnya punya warisan agar sengketanya tidak ke pengadilan, maka boleh diselesaikan secara baik-baik asal semuanya merasa tidak dirugikan. Ya. Tidak ada namanya kecurangan di situ. Silakan diselesaikan secara baik-baik, secara musyawarah, tidak perlu ke putusan peradilan agama. Karena kalau peradilan agama harus diputus secara Islam. Tetapi kalau warisan secara musyawarah mufakat itu boleh diselesaikan secara adat pun boleh. Ya walaupun sesama Islam juga boleh diselesaikan secara baik-baik, secara adat atau secara pembagian merata itu juga boleh ya. Bukan berarti itu melanggar hukum ya. Yang penting tidak merugikan satu sama lain. Nah, hukum waris Islam telah mengangkat derajat wanita. Jadi hukum waris Islam itu telah mengangkat derajat wanita. Dulu wanita itu sebelum ada Islam, wanita itu seperti benda yang nyaris hanya digunakan saat dibutuhkan saja dan dapat dengan mudah dicampakkan begitu saja. Mereka tidak mendapatkan hak waris dan bahkan mereka diwariskan kepada orang lain apabila suami mereka meninggal. Jadi di dalam sistem Islam ataupun sistem Yahudi Nasrani itu wanita memang begitu.
Bahkan orang Yahudi itu kalau zaman dulu, kalau seorang wanita itu haid, itu mereka tidak boleh tinggal serumah dengan para laki-laki di dalam rumah. Mereka disendirikan, diberikan semacam apa pos gitu ya di depan rumah, semacam kandang begitu ya, dia dikandangkan di situ, kemudian dia ya diberi makan 3 kali sehari sama ya seperti itu. Perlakuan orang-orang Yahudi zaman dulu itu begitu kepada wanita. Di dalam Islam itu agak lebih baik ya, bukan agak lebih baik. Di dalam orang-orang Quraisy ya sebelum Islam ya, orang-orang Arab sebelum Islam itu mereka kalau wanita itu misalnya ditinggal mati suaminya, maka dia tidak boleh pergi kembali ke keluarganya, dia akan diwariskan. Dia jadi akan diwariskan ke anaknya, jadi anaknya itu menikahi ibunya. Itu hal yang sah-sah saja di zaman jahiliyah Arab dulu begitu. Jadi kalau wanita itu kehilangan suaminya, maka bisa Pak Le-nya, bisa Pak D-nya itu mewarisi istri ini. Bahkan anaknya, jika dirasa anaknya itu sudah dewasa. Atau dia bisa dihadiahkan ke orang lain, gitu ya. Kalau misalnya anaknya tidak mau, kan begitu. Luar biasa. Jadi wanita itu zaman itu seperti barang yang tidak berharga. Begitu. Datang Islam, kemudian derajat wanita naik, ya mereka mempunyai hak waris, mereka juga memiliki kehormatan yang sama, mereka harus dilindungi, mereka juga subjek hukum yang sama dengan para laki-laki. Walaupun ya warisan mereka hanya dapat setengah dari warisan anak laki-laki kan ya. Anak perempuan itu kan hanya mendapat warisan setengah dari warisan anak laki-laki. Itu bukannya tidak adil, tetapi karena perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala yang memperhitungkan karena laki-laki itu kan nanti menafkahi keluarga juga. Kalau wanita kan bisa dipakai senang-senang sendiri. Walaupun dia misalnya dapat warisan, dia pakai sendiri itu sah-sah saja. Tapi kalau laki-laki mendapat warisan, dia pasti nanti harus ke keluarganya, harus ke istrinya, harus ke anaknya kan begitu. Ya, jadi pertimbangannya secara logika begitu, tapi secara Islam itu hanya Allah yang tahu kenapa warisan perempuan itu hanya setengah dari warisan laki-laki. Tapi secara logika begitu. Karena karena laki-laki itu menanggung hidup tidak hanya dirinya, dia menanggung hidup keluarganya, bahkan menanggung hidup orang tuanya sendiri yang masih yang sudah ditinggalkan, termasuk juga anak-anaknya, mungkin juga termasuk keluarganya yang ditinggalkan kan begitu, keluarga intinya juga, termasuk keluarga istrinya dan begitu ya. Maka warisannya lebih banyak daripada perempuan. Bukan berarti tidak adil ya. Jika ada yang menyerukan itu tidak adil, maka dia tidak tahu sejarah tentang bagaimana wanita diperlakukan sejak zaman dulu. Kemudian bahkan ini tidak hanya di zaman jahiliyah Arab ya, Genghis Khan itu di zaman-zaman Mongolia waktu belum diperintah Genghis Khan itu kan juga begitu. Wanita itu ya begitu, kalau suaminya mati itu seorang ibu itu menikahi anak tertuanya kan begitu. Anak tertuanya. Jadi memang di budaya Cina pun begitu. Datang Genghis Khan, kemudian Genghis Khan itu membuat merombak hukum yang baru, sehingga hukum-hukum semacam ini dihapuskan. Karena dianggap kurang patut ya. Jadi orang kafir pun memahami kalau hukum seperti tidak patut, tapi kadang yang menginginkan hukum adat tetap berlaku itu juga perlu dilihat kewarasan pikirannya seperti apa. Jadi Islam itu sudah sangat adil. Nah, kita masuk ke perintah belajar hukum waris. Ya, perintah belajar hukum waris Islam ini ada hadisnya Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasa'i dan Daruqutni yang artinya berbunyi sebagai berikut. Pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah kepada orang-orang dan pelajarilah ilmu faraid. Ilmu faraid ini ilmu waris ya. Serta ajarkanlah kepada orang-orang karena saya adalah orang yang bakal direnggut atau mati. Sedangkan ilmu itu akan diangkat. Hampir-hampir saja dua orang yang bertengkar tentang pembagian pusaka, maka mereka berdua tidak menemukan siapapun yang sanggup memanfaatkannya kepada mereka. Jadi maksud hadis ini adalah Rasulullah itu menekankan untuk mempelajari ilmu Al-Quran. Dan yang kedua adalah ilmu faraid atau ilmu waris. Ya, karena apa? Itulah dua ilmu yang pertama-tama akan diangkat oleh Allah ketika akan kiamat, itu ilmu-ilmu itu akan terhapus dari bumi. Setelah terhapus maka terjadilah kiamat, karena itu ilmu yang paling penting yang sering membuat orang bertengkar tapi tidak mendapatkan siapa yang mampu menyelesaikan tentang waris, kan begitu. Coba teman-teman kalau ikut pengajian, teman-teman tes kiai-kiainya itu, apa bisa mereka memahami hukum waris? Tidak semua memahami hukum waris, karena hukum waris itu sangat sulit. Teman-teman mungkin gampang memperoleh
kajian tentang fikih, tentang pembersihan hati dan seterusnya itu banyak kiai yang bisa. Tapi kiai yang paham waris itu tidak akan ada mungkin di setiap kabupaten mungkin 10 orang itu mungkin juga jarang ya. Tidak semua memahami tentang hukum waris. Padahal hukum waris itu hukum yang bikin orang saudara bisa terpecah belah, saudara bisa saling bertengkar, bahkan saling membunuh karena sengketa waris. Maka hukum waris ini penting dipelajari, sejak zaman Rasulullah sudah diperingatkan, karena memang pentingnya hukum waris ini. Tidak semua ahli agama itu memahami. Maka kalau teman-teman misalnya ingin jadi pendakwah, ya gelutilah hukum waris. Belum ada kan ya? Kalau Ustadz tentang tentang kebersihan hati, Hakim itu ada, tentang kelembutan ada banyak ya. Ustadz tentang fikih, tentang sholat, tentang puasa banyak yang paham. Tetapi Ustadz yang khusus untuk waris itu coba cek siapa? Pasti jarang. Mungkin yang belajar di luar negeri, di Mesir ya, di Arab Saudi itu mungkin masih sedikit bisa ya. Tapi kalau kiai-kiai yang hanya mondok baca kitab kuning itu saya kira ya sulit ya kalau bisa paham, karena di kitab kuning itu kan enggak mempelajari secara komprehensif tentang yang namanya waris ya. Maka gelutilah hukum waris itu. Hukum waris selain dia bisa menyelamatkan peradaban, dia juga bisa mendamaikan orang kan begitu. Agar orang itu paham hukumnya begini kan begitu. Karena kalau orang itu tidak paham hukum waris, jadi dikiranya dia berhak waris. Padahal dia tidak berhak. Contoh orang kafir gitu ya. Contoh seorang orang tua di Madiun itu kan saya pernah juga di Madiun itu ada keluarga, bapaknya itu Islam, ibunya Islam, punya warisan. Kemudian warisan ini dikuasai oleh kakaknya yang Islam. Kemudian kakaknya ini mati. Sementara dia hanya meninggalkan seorang adik Kristen. Dia tidak punya anak. Istrinya juga meninggal. Dia tidak punya saudara lain. Otomatis kan si adik ini merasa berhak, maka dia mengklaim sampai bertengkar dengan anak angkat. Ada klaim juga ada anak angkat yang merasa bahwa itu harta warisnya. Anak angkat dan orang Kristen ini tadi saling mengklaim, ternyata setelah kita mediasi, kita berikan penerangan bahwa mereka semua dua-duanya tidak ada yang berhak. Mereka baru tahu, baru memahami bahwa hukum Islam itu begitu, hukum waris itu begitu. Ya. Tidak bisa kita menyelesaikan hukum waris itu hanya dengan jari ini gitu ya. Misalnya ada kata-kata, oh ini dulu mbah kakek saya atau bapak saya itu mewariskan ke saya ya. Tapi tidak ada bukti tertulisnya, ya itu tidak bisa. Harus bukti tertulis. Kalau memang ada wasiat, ya wasiatnya tertulis. Tidak bisa wasiat hanya omongnya gitu ya. Tidak bisa, kecuali dengan saksi bisa. Dengan saksi yang adil. Kalau perempuan 2 orang plus 2 orang berarti 4 orang ya. Kalau laki-laki cukup 2 orang. Itu saksi yang adil itu begitu. Dalam hukum Islam. Kemudian hukum waris adalah separuh ilmu dari semua ilmu ya. Ini ada hadis juga dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, pelajarilah faraid atau ilmu waris dan ajarkanlah kepada manusia. Karena faraid adalah separuh dari ilmu dan akan dilupakan. Faraidlah ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ad-Daruqutni. Ya, jadi ilmu yang pertama kali dicabut oleh Allah itu ilmu tentang faraid. Sehingga tidak banyak orang yang paham. Banyak orang justru jualan ilmu agama untuk memperkaya diri, tapi mereka tidak mencerdaskan masyarakat. Justru mereka mungkin membuat keruh masyarakat dengan menarik mereka ke ranah politik kan begitu. Sehingga politik itu menimbulkan saling pertentangan. Ada kiai yang mendukung A, mendukung caleg A, caleg B, sehingga mereka saling berkampanye satu sama lain menimbulkan kerusakan. Tapi kalau ilmu faraid ini kan tidak bisa ditarik ke politik. Ilmu faraid ini kan ilmu yang memang khusus untuk menyelesaikan masalah-masalah sengketa seperti itu. Sehingga itu adalah ilmu yang sangat penting, bahkan dikatakan Rasulullah itu separuh dari ilmu. Jadi ibaratnya ada 100% ilmu dari semua ilmu di seluruh dunia itu, yang 50% adalah ilmu tentang faraid. Ya, maka keberkahan mempelajari ilmu faraid atau ilmu waris ini sangat luar biasa.
Kemudian sejarah hukum waris Islam menyebar ya. Ketika Ibnu Battuta ya singgah di Samudra Pasai pada 1345 Masehi, ia telah mengagumi kemampuan Sultan Al-Malik Al-Zohir ya. Jadi dulu itu kita pernah punya Sultan Samudra Pasai Aceh ya. Sultan Al-Malik Al-Zohir itu berdiskusi tentang berbagai permasalahan Islam dan ilmu fikih. Ibnu Battuta juga membawa Al-Malik Al-Zohir ini, raja ini ya, bukan hanya sebagai seorang raja, ia juga merupakan seorang ahli hukum, fuqaha, dan kemudian dari Samudra Pasai ini syiar agama Islam menyebar ke seluruh Nusantara. Jadi awalnya Islam itu kan menyebar dari Samudra Pasai ini ya. Awalnya hukum Islam, hukum-hukumnya itu menyebar dari Samudra Pasai. Ini menurut Ibnu Battuta. Jadi seorang raja di zaman dulu itu ya, itu adalah raja yang benar-benar memahami semua ilmu. Dia paham ilmu tentang waris, dia paham ilmu tentang fikih, dia paham ilmu tentang tazkiyatun nafs, dia paham tentang ilmu-ilmu semuanya. Itu seorang raja zaman dulu begitu. Kita pernah punya raja seperti itu, yaitu Raja Samudra Pasai, Sultan Al-Malik Al-Zohir. Tapi sekarang pemimpin kita, para raja-raja kita gitu ya, para pemimpin partai, para presiden itu kan juga justru orang-orang yang bahkan ngomong saja sering keliru. Itu perlu ya PR kita bersama agar nanti pemilihan depan tidak memilih yang keliru. Kan begitu. Para pemimpin termasuk para anggota DPR, para pengurus pemimpinan partai itu kan juga perlu yang orang-orang memang pandai semua hal. Bukan hanya pandai politik saja. Nah, kemudian hukum waris di masa kolonial Belanda, menurut Haji Benda, seperti diungkapkan kembali oleh Profesor Daud Ali. Prof. Daud Ali ini mengatakan bahwa pada abad ke-19, banyak orang Belanda baik di negerinya sendiri maupun di Hindia Belanda sangat berharap segera menghilangkan pengaruh hukum Islam dari sebagian besar orang Indonesia dengan berbagai cara, diantaranya melalui proses kristenisasi. Ya. Harapan itu didasarkan pada anggapan tentang superioritas agama Kristen terhadap agama Islam, dan sebagian lagi berdasarkan kepercayaan bahwa sifat sinkretis agama Islam di pedesaan Jawa akan memudahkan orang Islam Indonesia dikristenkan jika dibandingkan dengan mereka yang berada di negara-negara Muslim lainnya. Jadi ini jelas ya, tujuan Belanda tadi adalah salah satunya bukan hanya datang ke sini bukan hanya untuk berdagang, tetapi tujuan mereka adalah perang agama. Karena seperti yang kita tahu ya, Belanda sampai ke di Indonesia, sampai di Hindia Belanda, sampai di Jawa ini, awalnya dulu kan karena sebenarnya selat Bosporus ya yang menjadi selat yang menghubungkan antara Eropa dengan dunia Asia itu kan diblokir oleh tentara Turki. Tentara Utsmani ya, Khalifah Utsmani saat itu karena dia sedang berperang dengan Konstantinopel atau kerajaan Bizantium, Romawi Timur ya. Saat itu kan Sultan Al-Fatih sedang gencar untuk merebut Bizantium, Romawi Timur itu, kerajaan Romawi Timur yang dipimpin Konstantinopel. Ya, itu Raja Konstantin ya. Konstantinopel itu kan kerajaan besar yang menguasai selat Bosporus, selat yang menghubungkan antara Asia dengan Eropa saat itu. Jadi sebenarnya dulu itu sebelum diblokir oleh tentara Turki itu sebenarnya kan jalan masuknya ke situ lebih dekat. Tetapi karena itu diblokir, sehingga otomatis Belanda, Spanyol, Portugis itu mencari jalan lain memutar lewat Tanjung Harapan. Sehingga mereka menemukanlah Indonesia. Saat itu mereka belum tahu Indonesia Jawa, Nusantara itu belum ada yang tahu. Sebelum mereka bisa memutar jalan itu sampai ke Filipina kemudian singgah ke Indonesia, ternyata ada pulau luar biasa yang isinya rempah-rempah yang luar biasa, iklimnya bagus ya, tanahnya sangat subur sehingga kan mereka menjajah di sini. Sebelum itu mereka tidak tahu, mereka tahunya hanya India. Tahunya mereka hanya India karena yang mereka tahu negara subur, banyak pertanian itu di India. Tetapi karena mereka memutar jalan itu tadi karena diblokir oleh Turki itu, mereka menemukan Indonesia, mereka menemukan Filipina, mereka menemukan Papua Nugini, mereka menemukan banyak negara jajahan termasuk Amerika Serikat dan seterusnya. Luar biasa. Maka itulah yang menyebabkan salah satu Sultan-Sultan Turki saat itu termasuk Sultan Al-Fatih itu merasa menyesal. Dia ada semacam rasa penyesalan, rasa merasa tidak enak kepada orang Indonesia. Karena apa? Gara-gara dia memblokir Selat Bosporus agar tidak dilewati orang-orang kafir dari Eropa itu, justru membuat orang-orang kafir itu menemukan Indonesia, menemukan Hindia Belanda, menemukan Pulau Jawa, menemukan pulau-pulau yang kita kenal saat ini sebagai Indonesia. Sehingga mereka menjajah di sini. Karena kepolosan kita gitu loh ya. Kita tidak punya senjata, kita tidak bisa menciptakan senjata-senjata canggih seperti yang ditemukan oleh orang-orang Eropa. Kita dijajah sekian ratus tahun gitu ya. Itu sebenarnya ada peran dari orang-orang Turki di situ. Maka orang-orang Turki itu merasa
mereka bertanggung jawab atas penjajahan di Indonesia itu. Maka mereka kirimkanlah orang-orang, kirimkanlah pasukan ke Indonesia. Ketika tahu bahwa Belanda itu menjajah di sini dan bahkan melakukan perang agama, Turki itu mengirim pasukan ke Samudra Pasai untuk membantu, mengirim ke Aceh untuk membantu peperangan-peperangan yang terjadi. Karena mereka rasa tanggung jawab sebagai kerajaan Islam sesama Islam yang dulu karena memblokir Selat Bosporus membuat Indonesia dijajah. Walaupun sebenarnya itu sudah takdir ya, tetapi raja-raja Turki itu merasa bertanggung jawab atas penjajahan Indonesia. Jadi mereka merasa karena tak blokir selat ini, mereka menemukan Indonesia. Ya memang betul ya sebenarnya. Maka kita dijajah sekian ratus tahun sebenarnya ya karena salah satunya karena sebabnya itu. Jadi ya kalaupun tidak jadi diblokir pun suatu saat juga pasti akan ditemukan ya kalau sudah takdir kan begitu. Ya jadi karena rasa tanggung jawabnya orang-orang Utsmani itu akhirnya kita ditolong, kita diberikan suplai pasukan untuk memerangi Belanda walaupun sekian ratus tahun kita tetap juga kalah kan begitu. Tapi termasuk juga adanya dongeng-dongeng Wali Songo itu kan juga dari orang-orang Turki sebenarnya. Jadi orang Turki itu mengirim ahli agama, mengirimkan para ulama-ulamanya ke sini untuk mengajar agama itu kan sebenarnya orang-orang Turki. Salah satunya ada banyak orang Turki. Ya, yang kemudian kita sebut ada yang masuk Wali Songo lah, apalah itu ya. Itu sebenarnya orang-orang Turki juga di situ berperan karena mereka merasa bertanggung jawab atas keislaman di Indonesia, bertanggung jawab atas penjajahan di Indonesia. Mereka tidak mau disalahkan nanti di akhirat kan begitu. Raja-raja itu kan berpikir keras. Kemudian kegagalan kolonial ya, mendegradasi hukum Islam ini menyebabkan apa? Mr. Schouten van Oud-Halam ini menulis sebuah nota kepada pemerintah Hindia Belanda yang isinya berbunyi antara lain untuk mencegah timbulnya keadaan yang tidak menyenangkan, mungkin juga perlawanan jika diadakan pelanggaran terhadap orang bumi putra dan agama Islam, maka harus diikhtiarkan atau diusahakan sedapat-dapatnya agar mereka itu dapat tinggal tetap dalam lingkungan hukum agama serta adat istiadat mereka. Jadi para ahli Belanda itu akan menyurati pemerintah Belanda itu agar nggak usah lagi mengkristenkan orang Indonesia, nggak usah lagi memaksa menghapuskan Islam dari Indonesia, tetapi cukuplah buatlah mereka ngurus agamanya sendiri, hormatilah agama mereka, kan begitu intinya. Akhirnya dituangkanlah RR tadi ya, Reglements RR tahun 1855 ya, tentang pengadopsian hukum Islam ke dalam hukum yang berlaku pada masyarakat Jawa, termasuk masyarakat Islam di Nusantara lainnya, ya itu ya. Jadi kita harus bisa menyebutkan dengan benar ya, Jawa. Kita sering salah nyebut bahwa Nusantara itu Indonesia pada umumnya. Tidak. Nusantara itu adalah wilayah di luar Pulau Jawa. Kalau Jawa itu Pulau Jawa dan Madura itu Pulau Jawa. Maka kita tidak bisa menyebut Nusantara itu seluruh wilayah Indonesia. Nusantara itu pulau-pulau di luar Pulau Jawa dan Madura itu disebut Pulau Jawa, Pulau Nusantara. Tapi kalau Pulau Jawa ya khusus di Pulau Jawa dan Madura itu disebut Jawa. Ya kita sering salah sebut ya. Kita menganggap Nusantara itu seluruh daerah Indonesia disebut Nusantara. Padahal itu salah. Itu ungkapan yang keliru. Nuswantoro ya sebutan Nusantara untuk zaman Majapahit itu yang menyebut pulau-pulau di luar Pulau Jawa. Itu disebut Nuswantoro. Ya. Maka hukum-hukum yang berlaku di Nusantara saat itu termasuk di Jawa yang berlaku bagi orang Islam itu setelah 1855 itu adalah hukum-hukum Islam yang berlaku pada orang-orang Islam. Ya demikian ya teman-teman, mungkin sementara cukup kuliah pada sore kali ini. Sampai bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya yaitu hukum waris Islam dan pembahasannya. Dasar-dasar hukum waris Islam apa dan pembahasannya apa nanti kita bisa bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian untuk nanti ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar di YouTube ya teman-teman, atau di WhatsApp bisa. Baik teman-teman, terima kasih. Saya doakan teman-teman tetap sehat, tetap semangat dan bisa lulus nantinya dengan predikat yang baik. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.